Halo semuanya, kembali di Makna Tersirat. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Makna Tersirat. Di tengah belantara hutan perbatasan yang tak bertuan, hukum rimba kalah kejam dibandingkan hierarki militer di peleton Garuda. Bagi Komandan Vina, pangkat adalah segalanya, pemisah mutlak antara dewa dan manusia biasa. Prajurit Eko, seorang tamtama berpangkat rendah, hanyalah sekrup kecil dalam mesin perang, tak bernama, tak bersuara, dan kerap dianggap tak bernyawa. Namun takdir memiliki selera humor yang gelap. Ketika maut datang merayap melalui bisa ular langka yang melumpuhkan sang komandan, sekrup kecil itulah satu-satunya harapan yang tersisa. Di antara desingan peluru dan detak jantung yang memudar, sebuah tantangan kejam terucap, mengubah misi penyelamatan menjadi pertaruhan harga diri dan nyawa yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Matahari siang itu memanggang hutan perbatasan, hingga udara terasa seperti uap panas yang keluar dari cerobong pabrik, menyesakkan dada setiap prajurit yang sedang berpatroli, menembus semak belukar setinggi dada orang dewasa. Prajurit Eko, seorang tamtama dengan pangkat terendah di kesatuan itu, merasakan butiran keringat sebesar biji jagung meluncur deras dari pelipisnya, membasahi kerah seragam loreng yang sudah kaku oleh campuran debu dan garam tubung. Napasnya memburu kasar, terdengar seperti mesin tua yang dipaksa bekerja melampaui batas. Sementara beban ransel tempur dan kotak amunisi seberat 30 kg di punggungnya, seolah ingin mematahkan tulang belakangnya perlahan-lahan. Di barisan paling depan, Komandan Vina melangkah dengan irama yang teratur dan ringan. Seolah lumpur pekat di bawah sepatu larsnya, hanyalah karpet merah yang digelar khusus untuk menyambut kedatangannya yang agung. Wajah wanita itu tetap bersih, dingin, dan mengerikan, tanpa setetes pun keringat yang berani merusak riasan tipis di wajahnya yang tegas, menciptakan kontras yang menyakitkan antara dewi perang yang angkuh dan para budak prajurit yang merangkak di belakangnya. Keheningan hutan yang mencekam tiba-tiba pecah oleh suara gedebuk keras yang disusul oleh cipratan lumpur basah ke segala arah, menghentikan langkah seluruh peleton dalam seketika, seolah waktu baru saja dibekukan. Eko, yang kakinya tersangkut akar pohon tua yang mencuat licik dari dalam tanah, kehilangan keseimbangan hingga tubuhnya terjerembab mencium tanah basah dengan posisi yang sangat tidak heroik. Sialnya, cipratan lumpur hitam pekat itu melesat tanpa permisi dan mendarat tepat di celana seragam bagian bawah Komandan Vina, yang sejak pagi dijaga agar tetap licin sempurna tanpa noda sedikit pun. Eko buru-buru mencoba bangkit dengan lutut gemetar, namun rasa nyeri di pergelangan kakinya membuatnya kembali limbung, sementara matanya menangkap bayangan sepatu Lars mengkilap itu perlahan berbalik arah menghadapnya. Jantung Eko berdegup kencang, bukan karena takut pada musuh yang bersembunyi di balik pepohonan, melainkan karena tatapan tajam atasan wanitanya yang kini berdiri menjulang di hadapannya, seperti hakim pencabut nyawa. Vina tidak berteriak. Dan justru itulah yang membuat suasana menjadi jauh lebih menakutkan bagi siapa saja yang menyaksikan momen tersebut. Karena ketenangan seorang komandan yang marah adalah tanda bahaya paling fatal. Wanita itu menunduk perlahan, menatap noda lumpur di celananya, lalu beralih menatap Eko yang masih berlutut dengan napas tersengal. Seolah ia sedang melihat seekor serangga menjijikkan yang tidak sengaja terinjak. Dengan gerakan tangan yang anggun namun penuh ancaman, Vina memberi isyarat agar seluruh peleton menghentikan langkah dan membentuk lingkaran tontonan, menjadikan kegagalan Eko sebagai panggung hiburan sadis di tengah hutan belantara. Bibir tipis Vina menyunggingkan senyum sinis yang merendahkan, sementara matanya memindai pangkat merah balok satu di lengan Eko dengan tatapan yang seolah ingin melelehkan benang jahitannya. Suaranya terdengar datar namun tajam mengiris udara. Bertanya apakah standar fisik tamtama zaman sekarang memang serendah ini, hingga berjalan di tanah datar saja tidak becus. Berdiri kau prajurit, perintah Vina dengan nada yang tidak menerima penolakan,
membuat Eko memaksakan kakinya yang sakit untuk tegak sempurna dalam posisi sikap siap yang kaku. Eko menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokannya. Matanya menatap lurus ke depan, menghindari kontak mata langsung karena ia tahu satu kedipan salah bisa berakibat fatal bagi karirnya yang memang sudah berada di dasar rantai makanan militer. Vina melangkah maju, memangkas jarak hingga aroma parfum mahalnya yang tidak lazim di medan perang menusuk hidung Eko, bercampur dengan bau amis lumpur dan keringat. Wanita itu mengeluarkan sebuah buku laporan lapangan bersampul kulit dan sebuah pulpen logam yang berkilau. Lalu ia mendengus kasar karena menyadari tidak ada permukaan datar di sekitar situ untuk menuliskan berita acara pelanggaran disiplin. Ide kejam itu muncul di benak Vina begitu saja. Sebuah ide yang akan menegaskan siapa pemilik kuasa mutlak di tempat terkutuk ini. Bungkukan badanmu 90 derajat, sekarang juga. Perintah Vina dengan suara lantang yang menggema hingga ke sela-sela pepohonan. Membuat beberapa prajurit lain saling pandang dengan rasa iba yang tertahan, namun tak ada yang berani bersuara. Eko tertegun sejenak. Otaknya berusaha mencerna perintah yang tidak masuk akal itu. Namun doktrin kepatuhan yang telah ditanamkan bertahun-tahun memaksanya untuk menuruti perintah atasan tanpa bertanya mengapa. Perlahan, dengan harga diri yang retak, Eko membungkukkan badannya ke depan. Kedua tangannya menumpu pada lutut, menjadikan punggungnya yang lebar dan basah oleh keringat sebagai meja darurat bagi sang komandan. Vina meletakkan buku laporannya tepat di atas punggung Eko, menekan ujung pulpennya dengan kuat hingga Eko bisa merasakan mata pena itu seolah sedang mengukir stigma kehinaan di kulit punggungnya yang terhalang seragam. Vina mulai menulis dengan santai, sengaja memperlambat setiap goresan hurufnya. Membiarkan Eko tersiksa menahan beban tubuhnya sendiri dalam posisi yang sangat merendahkan di hadapan rekan-rekannya sesama prajurit. Setiap kali Eko bergerak sedikit saja karena kakinya mulai kram, Vina akan menekan sikunya dengan keras ke tulang belikat Eko. Sebuah peringatan nonverbal agar meja hidup ini tidak goyah dan merusak tulisan tangannya yang indah. Eko menggigit bibir bawahnya hingga berdarah, menahan rasa malu yang jauh lebih menyakitkan daripada rasa pegal di pinggangnya. Sementara ia bisa merasakan tatapan puluhan pasang mata yang menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan penghinaan. Rasanya ia ingin bumi terbelah dan menelannya saat itu juga. Namun ia hanya bisa diam mematung, menjadi objek mati yang fungsinya tak lebih dari sekadar alas tulis bagi wanita yang memegang kendali atas nasibnya. Setelah 5 menit yang terasa seperti 5 abad penyiksaan batin, Vina akhirnya selesai menulis laporan insiden tersebut dan menutup bukunya dengan suara hentakan keras tepat di samping telinga Eko. Wanita itu tidak mengucapkan terima kasih, melainkan hanya menepuk pelan pipi Eko dengan kertas laporan yang baru saja ditulisnya. Sebuah gestur yang biasanya dilakukan majikan kepada hewan peliharaannya yang baru saja menurut. Lain kali, kalau kau tidak berguna sebagai prajurit, setidaknya pastikan punggungmu cukup kokoh untuk jadi perabot kantor saya. Ucap Vina dengan nada dingin yang menusuk relung hati, lalu ia berbalik badan dan melambaikan tangan memberi isyarat agar pasukan kembali bergerak. Eko menegakkan tubuhnya perlahan, merasakan sendi-sendi tulangnya bergemeretak protes, namun yang paling hancur adalah sisa-sisa kebanggaannya sebagai seorang laki-laki. Pasukan mulai bergerak meninggalkan Eko yang masih terpaku sejenak di tempatnya. Menatap punggung tegap Vina yang menjauh dengan perasaan campur aduk, antara benci, marah, dan ketidakberdayaan yang mencekik. Langit di atas hutan mulai berubah warna menjadi abu-abu gelap, seolah alam turut berduka, atau justru sedang menyiapkan panggung untuk tragedi yang lebih besar yang akan segera menimpa mereka semua. Eko mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia bersumpah dalam hati bahwa suatu hari nanti ia akan membuktikan bahwa nyawanya lebih berharga daripada sekadar meja tulis. Namun saat Eko hendak melangkah menyusul barisan, suara gemuruh aneh terdengar dari balik rimbunnya hutan di sektor utara. Sebuah pertanda buruk yang membuat bulu kuduknya meremang dan menyadarkan ia bahwa ujian yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Hujan badai tiba-tiba tumpah dari langit perbatasan,
mengubah jalur setapak yang sempit menjadi selokan lumpur yang licin dan sangat berbahaya bagi pergerakan pasukan. Komandan Vina tetap memaksa peleton untuk terus menanjak ke arah puncak bukit. Mengabaikan peringatan Eko, hujan badai tiba-tiba tumpah dari langit perbatasan, mengubah jalur setapak yang sempit menjadi selokan lumpur yang licin dan sangat berbahaya bagi pergerakan pasukan. Komandan Vina tetap memaksa peleton untuk terus menanjak ke arah puncak bukit, mengabaikan peringatan Eko tentang kondisi tanah yang mulai labil dan rawan longsor akibat pengikisan air. Eko berjalan di barisan paling belakang, memikul beban tambahan milik rekan-rekan yang mulai kelelahan, sementara matanya tetap waspada memantau setiap pergerakan di balik rimbunnya pohon-pohon raksasa. Sesekali ia terpeleset, namun ia segera bangkit tanpa suara, sadar bahwa satu keluhan saja akan menjadi alasan bagi Vina untuk kembali menjatuhkan harga dirinya di depan umum. Suasana menjadi sangat tegang karena jarak pandang yang terbatas hanya 5 meter, sementara suara petir menyambar-nyambar seolah sedang memperingatkan mereka akan bahaya yang lebih besar yang sedang mengintai di balik kabut. Tekanan semakin terasa berat ketika dua orang sersan senior mulai ikut-ikutan merundung Eko, senaja melemparkan perlengkapan berat mereka agar dibawa oleh sang tamtama dengan alasan latihan fisik tambahan. Vina yang melihat hal itu hanya diam. Bahkan ia sengaja mempercepat langkahnya agar jarak antara barisan depan dan Eko semakin jauh, menciptakan isolasi mental bagi prajurit rendahan itu. Eko hanya bisa menelan kepahitan ini dalam diam, meski otot-otot pahanya sudah terasa seperti terbakar dan napasnya mulai mengeluarkan bunyi mengi yang sangat mengkhawatirkan, karena paru-parunya mulai tertekan. Setiap kali Eko mencoba mendekat untuk memberikan laporan situasi belakang, Vina akan membentaknya dan menyuruhnya kembali ke posisi paling belakang dengan sebutan sampah peleton yang menggema di antara derasnya hujan. Tekanan ini bukan lagi soal fisik, melainkan upaya sistematis untuk menghancurkan mental Eko hingga ia merasa benar-benar tidak layak menyandang seragam loreng yang ia cintai. Kondisi semakin memburuk ketika persediaan air bersih mereka terkontaminasi oleh rembesan air tanah yang kotor, membuat beberapa prajurit mulai menunjukkan gejala dehidrasi dan kram perut yang hebat di tengah perjalanan. Eko, yang memiliki pengetahuan dasar tentang tanaman hutan, mencoba menawarkan diri untuk mencari akar tanaman yang menyimpan air bersih. Namun usulnya langsung dipatahkan oleh Vina dengan tatapan yang sangat meremehkan. Vina menuduh Eko hanya ingin mencuri waktu untuk beristirahat dan melarikan diri dari tugas memikul beban. Lalu ia memerintahkan seluruh tim untuk terus bergerak tanpa henti. Ketidakadilan ini mulai dirasakan oleh prajurit lain, namun bayang-bayang hukuman disiplin dari Vina yang bertangan besi membuat mereka memilih untuk bungkam dan membiarkan Eko terus menderita sendirian. Lingkungan yang tidak bersahabat ini seolah bersekongkol dengan kesombongan Vina untuk menguji sampai di mana batas kesabaran seorang manusia yang terus-menerus diinjak martabatnya. Di tengah kelelahan yang luar biasa, Eko menyadari ada keanehan pada vegetasi di sekitar mereka, di mana burung-burung hutan tidak lagi terdengar berkicau, dan udara terasa sangat statis meski angin bertiup kencang. Ia mencoba memperingatkan sersan di depannya tentang kemungkinan adanya jebakan atau ranjau darat yang dipasang oleh gerilyawan. Namun, ia justru mendapatkan makian dan perintah untuk menutup mulut. Vina yang berada jauh di depan tidak mau mendengarkan masukan dari siapapun. Ia terlalu fokus pada peta digitalnya dan ambisinya untuk mencapai koordinat tujuan tepat waktu demi mendapatkan apresiasi dari markas besar. Eko hanya bisa berdoa dalam hati, sambil tangannya meraba sangkur di pinggangnya, bersiap untuk kemungkinan terburuk yang bisa terjadi kapan saja dalam keheningan yang menyesakan ini. Rasa lelah yang menumpuk membuat pandangan Eko sesekali mengabur. Namun, ia tetap memaksa kakinya melangkah, karena ia tahu jika ia tertinggal, tidak akan ada satu orang pun yang mau berbalik untuk menjemputnya. Konflik memuncak saat peleton harus menyeberangi sungai kecil yang alirannya berubah menjadi sangat deras dan membawa material batang pohon besar yang bisa menghantam siapa saja yang mencoba menyeberang. Eko mengajukan diri untuk memasang tali pengaman terlebih dahulu karena ia memiliki kemampuan renang yang paling baik di antara yang lain. Namun, Vina justru menunjuk sersan favoritnya yang jelas-jelas sedang gemetar ketakutan.
Benar saja, sersan tersebut terseret arus, hampir saja tenggelam jika Eko tidak dengan sigap melompat ke dalam air yang dingin untuk menarik kerah bajunya, meski ia sendiri hampir terbawa arus. Bukannya berterima kasih, Vina malah memarahi Eko karena dianggap melakukan tindakan heroik tanpa izin dan menuduh Eko sengaja ingin membuat sersan tersebut terlihat lemah di depan peleton. Eko berdiri dengan tubuh yang menggigil kencang karena kedinginan, menatap Vina dengan sorot mata yang mulai berubah. Bukan lagi rasa takut, melainkan sebuah kekecewaan yang mendalam terhadap kepemimpinan yang buta hati. Ketegangan sosial di dalam kelompok kecil itu semakin terasa sesak ketika jatah makanan mereka harus dikurangi karena perjalanan yang melambat. Dan sekali lagi, jatah milik Eko adalah yang paling banyak dipotong. Vina berdalih bahwa orang yang berada di peringkat bawah harus memberikan kontribusi lebih dengan cara berkorban bagi mereka yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pengambilan keputusan. Beberapa rekan Eko mulai merasa iba dan mencoba membagi sedikit ransum mereka secara sembunyi-sembunyi. Namun Eko menolaknya dengan halus karena tidak ingin mereka ikut terkena masalah jika ketahuan oleh mata tajam Vina. Di saat seperti ini, Eko merasa lebih rendah daripada hewan beban, karena setidaknya hewan beban masih diberi makan dengan layak agar tetap bisa bekerja, sementara dirinya terus diperas hingga tetes energi terakhir. Penonton yang melihat ini pasti akan merasa geram, melihat bagaimana seorang abdi negara yang tulus diperlakukan seperti budak tanpa hak asasi, di bawah otoritas seorang wanita yang haus kuasa. Saat malam mulai turun dan mereka terpaksa berkemah di bawah naungan tebing yang lembab, atmosfer ketidakadilan itu semakin mengental saat Vina menunjuk Eko untuk berjaga selama 2 giliran penuh tanpa istirahat. Sementara yang lain bisa meringkuk di dalam kantong tidur yang hangat, Eko harus berdiri di tengah kegelapan yang pekat dengan senapan di tangan dan bajunya yang masih basah kuyup karena air sungai tadi. Vina sengaja keluar dari tendanya hanya untuk memeriksa apakah Eko tertidur, dan ketika ia menemukan Eko tetap tegak berdiri, ia hanya mencibir tentang betapa kuatnya tenaga kuli yang dimiliki oleh seorang tamtama. Tidak ada satu kata pun yang menunjukkan rasa hormat atau empati. Hanya sindiran-sindiran tajam yang keluar dari bibir merahnya yang kini mulai terlihat pucat karena udara malam yang menusuk tulang. Eko menatap api unggun yang mulai padam di kejauhan, merasa bahwa jiwanya pun sedang berada di ambang kegelapan yang sama, menanti titik balik yang tidak pernah ia duga akan datang secepat itu. Saat Eko melihat seekor ular berwarna kuning keemasan dengan corak hitam yang sangat langka, melata perlahan menuju ke arah tenda Komandan Vina. Eko sempat ragu untuk berteriak, karena ia tahu jika ia salah bertindak, ia akan kembali disalahkan atas gangguan ketenangan di tengah malam yang sangat dilarang oleh peraturan camp. Namun, nuraninya sebagai seorang manusia bergolak hebat, menatap antara ancaman maut yang melata itu dan bayang-bayang wajah angkuh Vina yang selama ini menghancurkan hidupnya setiap hari. Saat ular itu mulai masuk ke dalam celah tenda yang tidak tertutup rapat, Eko menarik napas panjang, sadar bahwa apapun yang ia lakukan setelah ini akan mengubah jalannya sejarah di antara mereka berdua. Apakah ia harus membiarkan hukum alam bekerja membalaskan dendamnya? Atau tetap menjadi prajurit setia yang mempertaruhkan nyawa demi keselamatan sang penindas yang kini sedang terlelap dalam bahaya. Jeritan melengking yang membelah kesunyian malam dari dalam tenda utama membuat seluruh anggota peleton terjaga dalam kondisi siaga 1. Sementara Eko sudah lebih dulu melesat masuk dengan sangkur terhunus di tangan kanan. Di dalam remang cahaya senter, ia melihat Komandan Vina terduduk lemas dengan wajah pucat pasi, sementara seekor ular berbisa jenis kobra emas yang sangat langka menghilang dengan cepat ke balik rimbunnya semak di luar tenda. Vina memegangi pergelangan kakinya yang kini memperlihatkan 2 lubang kecil berwarna biru kehitaman, sebuah tanda maut yang menandakan racun neurotoksin sudah mulai masuk ke dalam aliran darahnya yang berdenyut kencang. Seluruh sersan yang biasanya menjilat pada Vina hanya bisa berdiri mematung di luar tenda. Wajah mereka dipenuhi ketakutan karena mereka tahu ular jenis itu tidak memiliki penawar biasa di kotak P3K standar. Keangkuhan yang selama ini terpancar dari wajah Vina kini runtuh seketika, menyisakan tatapan mata yang dipenuhi kengerian luar biasa saat ia menyadari bahwa maut sedang menghitung mundur waktu hidupnya. Dalam hitungan menit, efek racun itu mulai bekerja dengan kejam,
menyerang sistem syaraf pusat Vina hingga ia mulai kesulitan untuk sekadar menarik nafas atau menggerakkan jemari tangannya yang kaku. Seluruh peleton panik. Radio komunikasi mereka ternyata terganggu oleh badai magnetis di wilayah itu, membuat mereka benar-benar terisolasi dari bantuan udara atau evakuasi medis darurat yang seharusnya bisa menyelamatkan nyawa. Vina mencoba bicara, mencoba memerintah dengan suara otoriter seperti biasanya, namun yang keluar dari bibirnya hanyalah erangan tidak jelas dan buih tipis yang mulai muncul di sudut mulutnya yang membiru. Para sersan senior yang tadi siang begitu gagah merundung Eko, kini justru saling lempar tanggung jawab, enggan mengambil resiko menembus hutan yang dikepung musuh hanya untuk mencari serum yang belum tentu ada. Di saat semua orang, selevel dengannya, mulai berhitung untung rugi, Vina menatap langit-langit tenda dengan air mata yang mulai mengalir, menyadari betapa sepinya puncak hierarki saat kematian datang menjemput. Eko berlutut di samping Vina, memeriksa denyut nadi di leher wanita itu yang semakin lemah dan tidak teratur. Sementara tangannya yang kasar mulai membersihkan luka gigitan itu dengan air steril seadanya. Ada keraguan besar yang sempat melintas di benak Eko saat ia melihat wanita yang telah menghancurkan harga dirinya itu kini berada dalam posisi yang paling rendah dan tidak berdaya sama sekali. Ia teringat bagaimana punggungnya dijadikan meja dan bagaimana ia disebut sebagai sampah peleton. Sebuah memori yang seharusnya membuat ia tega untuk membiarkan hukum alam bekerja secara adil. Namun, saat mata Vina yang mulai sayu itu menatap matanya, Eko tidak melihat seorang komandan yang angkuh, melainkan hanya melihat seorang manusia yang sedang memohon pertolongan di ambang sakaratul maut. Nuraninya yang murni sebagai seorang prajurit pengabdi, perlahan-lahan memadamkan api dendam yang sempat menyala, menggantikannya dengan rasa tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar ego pribadi. Serum itu hanya ada di posko depan, sekitar 10 km dari sini. Tapi jalur itu adalah zona merah yang sudah dikuasai oleh kelompok separatis. Bisik seorang kopral dengan nada putus asa yang membuat harapan di mata Vina padam sepenuhnya. Jarak 10 km di tengah hutan lebat saat malam hari, dengan kepungan musuh bersenjata lengkap, adalah sebuah misi bunuh diri yang tidak akan dilakukan oleh orang berakal sehat. Vina mencoba menggerakkan tangannya, menyentuh lengan baju Eko dengan sisa tenaga yang ia miliki, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, namun lidahnya sudah terlalu kaku untuk membentuk kata-kata. Semua orang di tenda itu tahu bahwa waktu Vina tidak lebih dari 2 jam lagi sebelum racun itu mencapai jantung dan menghentikan seluruh sistem organ tubuhnya secara permanen. Kesombongan yang selama ini ia bangun dengan pangkat dan jabatan ternyata tidak bisa membeli 1 detik pun waktu tambahan atau perlindungan dari serangan seekor binatang kecil di hutan. Eko berdiri tegak, menatap satu persatu wajah para seniornya yang menunduk menghindari kontak mata. Mereka yang memiliki pangkat lebih tinggi, namun nyali yang jauh lebih rendah darinya dalam menghadapi krisis nyata. Ia tahu bahwa hanya dia yang memiliki kemampuan navigasi malam dan ketahanan fisik untuk melakukan perjalanan gila itu. Meski peluang untuk kembali dalam keadaan hidup sangatlah kecil. Di sudut hatinya ada peperangan batin yang hebat tentang apakah wanita ini layak diselamatkan setelah semua perlakuan keji yang ia berikan selama operasi militer ini berlangsung. Namun melihat Vina yang mulai kejang-kejang kecil dan napasnya yang semakin pendek, Eko sadar bahwa jika ia tidak bergerak sekarang, maka ia akan menjadi saksi kematian yang akan menghantui mimpinya selamanya. Ia mulai mengencangkan tali sepatu larsnya, memeriksa sisa amunisi di magasinnya, dan menyiapkan mental untuk menembus neraka hijau yang sedang menanti di luar sana. Vina yang masih setengah sadar melihat persiapan Eko. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sebuah emosi yang sangat asing, yaitu rasa malu yang amat dalam terhadap dirinya sendiri. Ia teringat betapa ia sering meremehkan kekuatan tenaga kuli Eko. Namun kini, tenaga itulah yang menjadi satu-satunya jembatan antara dirinya dan liang lahat yang sudah menganga lebar. Gengsinya yang setinggi langit perlahan runtuh menjadi debu. Ia ingin melarang Eko pergi,
karena ia tahu itu adalah misi kematian. Namun ketakutannya akan maut jauh lebih mendominasi pikirannya saat ini. Vina hanya bisa menatap punggung tegap Eko. Punggung yang tempo hari ia injak-injak dengan buku laporannya, yang kini justru menjadi satu-satunya perisai yang bersedia berdiri di depannya. Di saat kritis ini, hierarki militer yang ia agung-agungkan terasa sangat konyol dan tidak berarti di hadapan ketulusan seorang prajurit yang selama ini ia anggap tak bernyawa. Waktu terus berdetak dengan kejam. Detak jam tangan Vina terdengar seperti suara palu hakim yang sedang mengetuk vonis mati di telinganya sendiri, seiring dengan penglihatan yang mulai kabur. Tubuhnya mulai terasa dingin, sebuah sensasi membeku yang perlahan merayap dari kaki menuju ke dada, menandakan bahwa racun tersebut sudah mulai menguasai sistem peredaran darahnya secara total. Ia melihat Eko mengambil ransel medis kosong dan sebuah pistol isyarat, bersiap untuk melompat keluar ke dalam kegelapan hutan yang dipenuhi oleh desingan peluru musuh yang sesekali terdengar di kejauhan. Keheningan di dalam tenda menjadi sangat mencekam. Hanya diisi oleh suara nafas Vina yang tersengal-sengal dan suara gesekan perlengkapan tempur yang sedang dipasang oleh Eko dengan penuh ketelitian. Tak ada lagi kata-kata penghinaan, tak ada lagi perintah kasar. Yang tersisa hanyalah keputusasaan seorang wanita yang sedang melihat pahlawannya bersiap pergi ke medan pembantaian. Eko berdiri di depan pintu tenda, menoleh sejenak ke arah Vina yang terbaring lemah dengan pandangan mata yang mulai kehilangan cahayanya secara perlahan. Di luar, suara tembakan senjata otomatis mulai terdengar bersahut-sahutan dari arah posko depan, menandakan bahwa pertempuran besar sedang pecah di tempat di mana serum itu berada. Eko tahu bahwa masuk ke sana sendirian adalah tindakan gila. Namun ia tidak memiliki pilihan lain jika ingin melihat wanita itu tetap bernafas esok pagi saat matahari terbit. Ia menarik nafas panjang, memantapkan langkahnya menuju kegelapan. Sementara di belakangnya, Vina mencoba memanggil namanya, namun yang keluar hanyalah hembusan nafas panjang yang penuh dengan penyesalan. Apakah Eko akan berhasil menembus barikade musuh dan kembali tepat waktu? Ataukah ini adalah kali terakhir mereka saling melihat di dunia yang penuh dengan ketidakadilan pangkat ini? Eko baru saja hendak melangkah keluar dari tenda ketika sebuah suara serak dan parau menghentikan gerakannya. Suara yang datang dari bibir Komandan Vina, yang kini tampak membiru karena racun yang mulai menyerang saraf bicaranya. Vina memaksakan dirinya untuk bangkit, meski hanya beberapa sentimeter. Matanya yang mulai meredup menatap tajam ke arah punggung Eko, dengan sisa-sisa keangkuhan yang entah bagaimana masih ia simpan di tengah sakaratul maut. Di hadapan para perwira dan sersan yang membisu, Vina justru melontarkan kata-kata yang tidak terdengar seperti permintaan tolong, melainkan sebuah tantangan yang sangat kejam dan merendahkan harga diri Eko sebagai seorang pria. Ia seolah ingin menguji sejauh mana loyalitas buta yang dimiliki oleh prajurit yang selama ini ia injak-injak, sekaligus menunjukkan bahwa bahkan di ambang kematian pun, ia tetaplah seorang penguasa yang memegang kendali atas nasib bawahannya. Eko berhenti mematung, mendengarkan setiap kata yang keluar dengan susah payah dari mulut wanita yang nyawanya kini berada di ujung tanduk tersebut. Kau cuma prajurit rendahan yang bisa diganti kapan saja tanpa ada yang peduli, Eko. Desis Vina dengan napas yang terputus-putus, membuat udara di dalam tenda itu terasa semakin berat dan menyesakkan bagi siapapun yang mendengarnya. Vina tertawa kecil yang terdengar seperti rintihan. Lalu ia melanjutkan dengan kalimat yang akan menjadi sejarah hitam di peloton itu. Kalau kau memang merasa dirimu berguna dan bukan sekadar sampah, ambil serum itu sekarang juga di tengah hujan peluru musuh. Ia menatap Eko dengan pandangan menantang, seolah-olah nyawanya sendiri hanyalah koin taruhan dalam sebuah permainan judi yang sangat berbahaya di tengah hutan belantara ini. Kalimat tantangan itu ditutup dengan sebuah janji yang terdengar sangat gila sekaligus menghina martabat Eko. Sebuah janji yang diucapkan dengan nada meremehkan yang sangat kental. Vina berucap dengan suara yang makin melemah namun tegas.
Jika kau kembali membawa serum itu sebelum aku mati, pangkatmu naik jadi suami komandan. Cepat lari, kacung. Seluruh orang di tenda itu tersentak, merasa bahwa kalimat Vina sudah sangat keterlaluan dan tidak manusiawi, mengingat Eko adalah satu-satunya orang yang bersedia mempertaruhkan nyawa demi dirinya. Namun, Eko tidak menunjukkan amarah. Ia tidak membalas dengan teriakan, melainkan hanya perlahan berbalik badan untuk menatap langsung ke dalam bola mata Vina yang mulai kehilangan fokus. Sorot mata Eko saat itu terasa sangat dingin dan tajam. Sebuah tatapan yang belum pernah dilihat oleh Vina selama mereka bertugas bersama di medan perang manapun. Ada keheningan panjang yang menyiksa selama beberapa detik, di mana hanya suara detak jantung dan desingan angin hutan yang terdengar di antara mereka berdua yang sedang terkunci dalam perang batin. Eko menarik napas panjang, membetulkan letak tali senapannya, dan memberikan hormat militer yang paling sempurna yang pernah ia lakukan seumur hidupnya kepada atasan yang baru saja menghinanya. Saya terima tantangannya, Komandan. Jawab Eko dengan suara rendah yang stabil, tanpa ada getaran ketakutan sedikit pun, yang justru membuat Vina merasa sedikit gentar di balik rasa sakitnya. Eko menyambung kalimatnya dengan penekanan pada setiap kata, menyatakan bahwa ia akan kembali bukan karena pangkat yang dijanjikan, melainkan karena ia ingin membuktikan siapa yang sebenarnya memiliki martabat di tempat ini. Ia tidak butuh gelar suami komandan untuk menjadi seorang pria sejati. Namun ia akan mengambil serum itu agar Vina harus hidup dengan rasa hutang nyawa kepada kacung yang selalu ia remehkan. Kalimat itu bagaikan tamparan keras bagi Vina, yang kini hanya bisa terdiam dengan mata terbelalak saat melihat Eko mulai memeriksa magasin senapan serbunya untuk terakhir kali. Para prajurit lain hanya bisa terpaku melihat keberanian gila yang ditunjukkan oleh sang tamtama, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan awal dari sebuah legenda atau justru sebuah tragedi pemakaman. Tanpa membuang waktu 1 detik pun lagi, Eko melompat keluar dari tenda, menembus tirai hujan yang sangat lebat, dan menghilang ke dalam kegelapan hutan yang dipenuhi ancaman maut dari pihak musuh. Vina melihat bayangan Eko menghilang, dan tiba-tiba saja ia merasakan sebuah kekosongan yang amat besar di dadanya. Sebuah perasaan yang jauh lebih menyakitkan daripada gigitan ular yang ia derita. Ia mulai meragukan apakah tantangan kejam yang baru saja ia ucapkan adalah hal yang benar, ataukah itu hanya cara egonya untuk menutupi rasa takut akan ketergantungan pada orang rendahan. Tubuhnya kini mulai kehilangan kemampuan untuk bergerak secara total. Racun itu telah mengunci persendiannya, meninggalkannya dalam posisi terlentang yang tidak berdaya, sementara pikirannya terus terbayang pada sosok Eko. Di kejauhan, suara rentetan tembakan senjata otomatis mulai terdengar bersahutan, menandakan bahwa Eko telah masuk ke dalam zona maut yang ia perintahkan dengan sangat angkuh tadi. Di tengah kesendiriannya yang mencekam di dalam tenda, Vina mulai membayangkan bagaimana nasib Eko yang harus merangkak di antara semak berduri sambil menghindari radar dan patroli musuh yang terkenal sangat kejam. Ia teringat betapa seringnya ia memarahi Eko karena hal-hal sepele, dan kini pria itu justru menjadi satu-satunya orang yang memegang kunci kehidupannya di tangan yang penuh lumpur itu. Rasa sesak di dadanya bukan lagi karena racun, melainkan karena rasa bersalah yang mulai merayap naik dan mencekik nuraninya yang selama ini ia kunci rapat di balik seragam perwira. Setiap desingan peluru yang terdengar dari kejauhan terasa seperti palu yang menghantam jantungnya, membuatnya ingin berteriak memanggil Eko untuk kembali, namun suaranya telah hilang sepenuhnya. Ia menyadari bahwa tantangan suami komandan yang ia ucapkan seakan menjadi kata-kata terakhir yang akan ia sesali seumur hidup jika Eko benar-benar tidak pernah kembali. Para sersan yang berjaga di luar tenda hanya bisa berbisik-bisik tentang betapa mustahilnya misi yang sedang dijalani oleh Eko, mengingat jumlah musuh di posko depan mencapai 1 kompi penuh. Mereka bertaruh tentang berapa lama Eko bisa bertahan sebelum akhirnya roboh diterjang timah panas. Sebuah pembicaraan yang terdengar sangat menjijikkan di telinga Vina yang masih bisa mendengar dengan samar. Vina mengepalkan tangannya yang gemetar, ingin rasanya ia keluar dan menampar mereka semua. Namun ia sendiri sadar bahwa dialah yang paling bersalah karena telah mengirim Eko ke neraka itu.
Waktu terasa berjalan sangat lambat, sementara cairan bisa ular itu mulai menyerang sistem pernafasan Vina, membuatnya harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan satu hirupan oksigen yang terasa sangat mahal. Di tengah perjuangannya melawan maut, Vina mulai memvisualisasikan wajah Eko yang tenang, berharap agar keajaiban benar-benar terjadi, meskipun akal sehatnya mengatakan bahwa itu mustahil. Ledakan besar yang menerangi langit malam dari arah posko depan, disusul oleh suara rentetan tembakan yang semakin intens dan membabi buta dari berbagai arah. Vina memejamkan matanya rapat-rapat saat mendengar suara teriakan musuh yang samar-samar terbawa angin. Merasa bahwa itu adalah pertanda bahwa Eko telah tertangkap atau gugur dalam tugasnya. Air mata penyesalan benar-benar tumpah dari sudut matanya, membasahi bantal yang keras. Sementara kesadarannya perlahan-lahan mulai memudar menuju kegelapan yang abadi. Ia kini hanya bisa berserah pada takdir, menanti apakah keajaiban berupa setetes serum akan datang, ataukah ia akan mati dalam kehinaan bersama tantangan kejam yang baru saja ia lontarkan. Apakah Eko masih hidup di tengah hujan api itu? Ataukah ia telah menjadi tumbal bagi kesombongan seorang wanita yang terlambat menyadari arti sebuah pengabdian tulus? Cahaya fajar baru saja menyingsing di ufuk timur ketika sebuah bayangan berlumpur merangkak dengan sisa tenaga di antara semak-semak menuju tenda medis yang kini sunyi senyap. Eko tidak lagi berlari. Ia menyeret tubuhnya yang hancur, meninggalkan jejak darah merah kental di atas tanah hutan yang lembab setelah pertempuran semalam yang mengerikan. 4 lubang peluru bersarang di tubuhnya, di bahu, perut, dan 2 di kaki, membuat setiap inci gerakannya terasa seperti disayat 99 pisau panas yang membara serentak. Di tangan kanannya yang gemetar hebat, ia menggenggam erat sebuah kotak kecil berisi serum antivenom yang ia rebut dari posko musuh setelah melewati hujan peluru yang seolah tanpa akhir. Napasnya terdengar seperti rintihan maut, namun matanya tetap fokus pada satu tujuan. Tenda di mana wanita yang menghinanya sedang bertarung dengan sisa nyawa yang hampir padam. Seluruh peleton yang melihat kedatangannya hanya bisa terperangah membisu. Tak ada satupun yang berani mendekat karena aura pengorbanan yang terpancar dari tubuh Eko terasa begitu sakral dan menyakitkan. Eko mencapai bibir tenda dan masuk dengan gerakan merangkak yang memilukan. Sementara darahnya terus mengucur deras membasahi lantai terpal yang dulu ia bersihkan dengan penuh kepatuhan. Vina terbaring kaku, matanya hanya menyisakan sedikit celah putih. Sementara napasnya sudah sangat dangkal dan putus-putus, seperti mesin yang kehabisan bahan bakar. Dengan jemari yang mati rasa, Eko membuka kotak itu, mengambil spuit yang sudah terisi serum, dan dengan tangan yang berlumuran darah sendiri, ia menyuntikkannya ke pembuluh darah Vina, tepat sebelum kesadarannya menghilang. Vina tersentak kecil saat cairan itu masuk ke tubuhnya, dan dalam kekaburan pandangannya, ia melihat wajah Eko yang pucat pasi, sedang menatapnya dengan senyum tipis yang penuh dengan ketulusan. "Janji sudah lunas, Komandan," bisik Eko dengan suara yang hampir tidak terdengar, sebelum akhirnya tubuhnya ambruk tepat di samping tempat tidur Vina, tak sadarkan diri dalam genangan darahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, di sebuah rumah sakit militer yang tenang, Vina terbangun dengan tubuh yang masih sangat lemah, namun racun di dalam darahnya telah sepenuhnya berhasil dinetralkan. Hal pertama yang ia cari bukanlah pangkat atau laporannya, melainkan sosok prajurit yang telah menjadi tameng hidup baginya selama perjalanan pulang yang mustahil itu. Ia baru mengetahui dari rekaman kamera taktis bahwa Eko tertembak berkali-kali karena sengaja memposisikan dirinya sebagai pelindung saat musuh menembaki arah tendanya dari kejauhan. Penyesalan yang amat dalam menghujam jantung Vina saat ia mengingat kalimat kacung dan tantangan kejam yang ia lontarkan di saat pria itu sedang bersiap memberikan nyawanya. Ia menyadari bahwa selama ini dialah yang kerdil, dialah yang rendahan, karena telah menyia-nyiakan berlian di tengah lumpur hanya karena perbedaan tanda pangkat di pundak. Vina memaksa dirinya turun dari tempat tidur, meski perawat melarang. Ia menyeret tiang infusnya menuju bangsal perawatan intensif, di mana Eko baru saja menjalani operasi besar yang berlangsung selama belas jam. Di balik kaca ruang perawatan,
Ia melihat Eko terbaring dengan berbagai selang yang menempel di tubuhnya. Nampak tenang, namun sangat rapuh, seperti kertas yang mudah robek. Dokter datang menghampiri Vina dengan wajah yang sangat berat, memberikan laporan medis yang membuat dunia Vina seolah runtuh seketika dan berhenti berputar. Peluru yang bersarang di tulang belakang Eko telah merusak sistem saras motoriknya secara permanen. Sebuah harga yang sangat mahal untuk sebuah misi penyelamatan yang ia jalani demi seorang atasan yang angkuh. Pria yang dulu begitu sigap dan kuat untuk memikul beban berat di punggungnya, kini tidak akan pernah bisa melangkah lagi dengan kedua kakinya sendiri seumur hidup. 1 bulan berlalu, sebuah upacara pernikahan yang sangat sederhana, namun penuh haru digelar di Taman Rumah Sakit Militer. Dihadiri oleh seluruh anggota peleton yang tertunduk penuh rasa hormat. Vina berdiri dengan gaun putih yang anggun. Kecantikannya terpancar bukan lagi dari keangkuhan, melainkan dari kelembutan mata yang kini selalu basah oleh air mata syukur dan penyesalan. Di hadapannya, Eko duduk dengan gagah mengenakan seragam kebesaran militer. Namun, ia tidak lagi berdiri tegap seperti dulu. Ia duduk di atas kursi roda hitam yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Vina berlutut di depan kursi roda itu, memegang tangan Eko yang masih memiliki bekas luka jahitan, dan mengulangi janji suci di depan penghulu dengan suara yang bergetar hebat. Ia tidak lagi melihat Eko sebagai bawahan, melainkan sebagai pelindung, pahlawan, dan pria yang memiliki pangkat tertinggi dalam hatinya, sang suami. Eko menatap istrinya dengan sorot mata yang teduh. Tidak ada sedikit pun rasa benci atau penyesalan di wajahnya atas cacat fisik yang kini ia derita karena pengorbanan itu. Ia mengusap air mata di pipi Vina dengan ibu jarinya yang kasar. Tersenyum lemah seolah ingin meyakinkan bahwa kehilangan kakinya adalah harga yang layak untuk sebuah cinta yang tulus. Saya memang bukan lagi prajurit yang bisa berlari, tapi saya akan selalu menjadi kursi yang kuat untukmu bersandar, ucap Eko pelan, membuat suasana di taman itu menjadi semakin sunyi dalam keharuan yang menyesakkan dada. Vina memeluk lutut Eko yang tak lagi bisa merasa, menangis sesenggukan karena ia tahu bahwa ia telah mendapatkan segalanya, namun Eko harus kehilangan sebagian dari dirinya. Pernikahan ini bukanlah sebuah akhir yang megah, melainkan awal dari sebuah penebusan dosa panjang yang akan dijalani Vina dengan penuh pengabdian. Matahari sore yang berwarna jingga keemasan menyirami pasangan itu, menciptakan bayangan panjang di atas rumput hijau yang mengingatkan mereka pada hutan tempat tragedi itu bermula. Vina kini telah mengundurkan diri dari dinas aktif untuk fokus merawat Eko, meninggalkan karir cemerlang yang dulu ia kejar dengan cara menginjak orang lain tanpa belas kasihan. Mereka sering menghabiskan waktu di teras rumah, di mana Vina akan duduk di lantai dan menyandarkan kepalanya di pangkuan Eko, sementara Eko mengelus rambutnya dengan penuh kasih sayang. Status sosial dan hierarki yang dulu menjadi tembok tebal kini telah runtuh, digantikan oleh kesetaraan yang lahir dari rasa sakit dan pengorbanan yang berdarah-darah. Namun, setiap kali melihat kursi roda itu di sudut ruangan, Vina akan selalu diingatkan bahwa cinta mereka dibangun di atas puing-puing keberanian seorang pria yang ia sebut Kacung. Cerita berakhir dengan pemandangan Vina yang mendorong kursi roda Eko menyusuri jalan setapak taman. Sesekali mereka berhenti untuk menikmati hembusan angin yang sejuk. Eko sesekali meringis menahan nyeri di punggungnya. Namun, segera ia tutupi dengan senyum setiap kali Vina menoleh untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Hidup mereka kini tenang, jauh dari desingan peluru dan teriakan perintah. Namun, bekas luka di tubuh Eko akan selalu menjadi saksi bisu tentang sebuah pengabdian yang melampaui logika. Vina menggenggam tangan Eko dengan erat, berjanji dalam hati bahwa ia akan menjadi kaki bagi suaminya, sebagaimana suaminya pernah menjadi nyawa baginya di tengah hutan maut. Sebuah akhir yang manis karena mereka bersatu, namun pahit karena ada sesuatu yang hilang selamanya dan takkan pernah bisa kembali seperti sedia kala.